Mengevaluasi asumsi pada regresi berganda. Yang pertama, konsep dasar analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Menurut V. Wiratna Sujarweni, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi atau data time series. Beberapa asumsi regresi yang diperlukan ketika mempertimbangkan satu variabel bebas, yaitu yang pertama, terdapat hubungan linear, yang kedua, variasi residunya sama untuk nilai Y yang besar dan kecil, yang ketiga, residunya mengikuti distribusi probabilitas normal, dan yang keempat, residunya saling bebas. Hubungan linear merupakan suatu hubungan antara sekelompok variabel bebas dengan variabel terikat yang bersifat linear. Di sini ada dua asumsi yang digunakan, yaitu yang pertama evaluasi asumsi melalui diagram pencar. Asumsi ini digunakan untuk membantu memvisualisasikan hubungannya dan memberikan beberapa informasi awal mengenai arahnya positif atau negatif, linearitas, dan kekuatan hubungan. Yang kedua menggunakan plot residu Y kurang Y. Plot residu ini dapat membantu untuk menilai linearitas persamaan regresi berganda. Untuk menyelidikinya, residunya diletakkan pada sumbu tegak berlawanan dengan variabel penaksir Y. Pada grafik ini menunjukkan plot residu pada biaya pemanas rumah. Di sini terdapat residu yang diletakkan pada sumbu tegak dan berada di sekitaran 0. Terdapat residu positif dan negatif. Plot residu menunjukkan distribusi acak nilai positif dan negatif yang melalui seluruh kisaran variabel yang digambarkan pada sumbu mendatar. Titik-titiknya terpencar dan tidak membentuk pola yang jelas, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan asumsi linearitas. Selanjutnya, plot ini mendukung asumsi linearitas, di mana titik-titik pada grafik di sebelah kanan atas menunjukkan residu yang tidak acak. Perhatikan, residunya tidak menunjukkan distribusi acak, nilai positif dan negatif, yang melalui seluruh jangkauan variabel yang digambarkan pada sumbu mendatar. Faktanya, grafik ini menunjukkan lekukan pada plot residunya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungannya tidak linear. Selanjutnya, multikolonialitas. Multikolonialitas terjadi ketika variabel bebasnya berkorelasi. Beberapa pemahaman mengenai multikolonialitas. Yang pertama, multikolonialitas tidak mempengaruhi kemampuan persamaan regresi berganda untuk memperkirakan variabel terikat. Yang kedua, menghindari variabel bebas yang berkorelasi. Bisa jadi variabel-variabel tersebut akan mengarahkan pada uji hipotesis yang meragukan untuk masing-masing variabel bebas.
Beberapa petunjuk yang menunjukkan permasalahan pada multikolonialitas. Yang pertama, variabel bebas yang diketahui sebagai taksiran penting memiliki koefisien regresi yang tidak signifikan. Yang kedua, koefisien regresi yang seharusnya memiliki tanda positif berubah menjadi negatif atau sebaliknya. Yang ketiga, ketika variabel bebas ditambah atau dihapuskan, terdapat perubahan drastis pada nilai koefisien regresi yang tersisa. Aturan umum jika korelasi antara kedua variabel di antara min 0,7 dan 0,7, kemungkinan tidak ada masalah dalam menggunakan kedua variabel bebas tersebut. Uji yang lebih tepat adalah menggunakan faktor inflasi variansi. Nilai VIF diperoleh dari persamaan berikut. Jadi ini adalah persamaan dari faktor inflasi variansi. VIF sama dengan 1/1 dikurang R pangkat 2. Selanjutnya, pengamatan yang saling bebas. Asumsi kelima mengenai analisis korelasi dan regresi adalah bahwa masing-masing residu harus saling bebas. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pola residunya tidak begitu berkorelasi, dan tidak terdapat residu positif atau negatif jangka panjang. Ketika residunya berkorelasi, maka disebut sebagai autokorelasi. Nah, pada gambar grafik ini menunjukkan residu yang digambarkan pada sumbu tegak dan nilai Y yang sesuai pada sumbu mendatar. Perhatikan sekawanan residu yang berada di atas rata-rata residunya, diikuti oleh sekumpulan residu di bawah rata-ratanya. Plot pencar semacam ini menunjukkan adanya autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada grafik ini terdapat uji autokorelasi yang disebut sebagai Durbin-Watson. Nah, sekarang kita masuk pada materi menentukan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya mengambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Saya mengambil datanya dari perkebunan. Perkebunan, dan di sini saya mengambil ada dua data. Untuk data X saya mengambil dari produksi perkebunan rakyat melalui jenis tanaman 2000 tahun 2000 sampai 2021. Untuk X-nya, untuk Y-nya saya mengambil dari luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman tahun 2000 sampai 2021. Nah, di sini saya telah mengcopy data-data yang ada dari BPS tadi, saya pindahkan ke Word. Nah, di sini saya mengkhususkan data tahun 2021, di mana jenis tanaman perkebunan rakyat ini ada tanaman tahunan, karet, kelapa, minyak kelapa sawit, inti sawit, kopi, kakao, teh, kapuk, jambu, mete, pala, kayu manis, kemiri, pinang, lada, vanili, cengkeh. Untuk tanaman semusim, gula tebu, tembakau, serewangi, jarak kepiar, dan nilam. Data yang ada di SPS di BPS tadi kita copy dan kita masukkan di Excel. Nah, ini adalah data-data yang telah kita copy dari BPS yang tadi. Selanjutnya kita masuk pada menentukan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Nah, untuk variabel view-nya di sini namanya kita menggunakan X dan Y. Untuk tipenya keduanya menggunakan numerik, desimalnya 2. Untuk label X ditulis dengan produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman. Untuk Y-nya, luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman. Untuk measure-nya keduanya menggunakan scale. Kita masuk pada data view.
Nah, data ini hasil dari data yang ada pada Word yang tadi. Jadi data yang ada di Word tadi kita copy ke tabel yang ada pada layar ini. Terus klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Setelah klik Analyze, Regression, Linear akan muncul seperti ini. Nah, untuk produksi perkebunan rakyat kita taruh di independen, untuk luas areal tanaman perkebunan kita taruh di independen. Nah, untuk statistiknya kita klik, akan muncul seperti ini. Kita klik Model Fit, Descriptives, Coloniality Diagnostic, dan Durbin-Watson. Klik Continue. Terus kita masuk di Plots. Untuk plotsnya akan muncul seperti ini. Untuk X-nya kita masukkan Express, untuk Y-nya kita masukkan Sliced. Klik Continue, dan terakhir kita masuk di Option. Pada option entry 0,05. Klik Continue, terus klik OK. Oke, ini adalah semua output dari analisis regresi sekaligus uji asumsi klasik yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita masuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, kita lihat plot pada SPSS ini. Kita masuk di plot. Nah, kita lihat plot ini di mana adanya plot atau titik-titik yang mengikuti garis diagonalnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada plot ini terjadi model regresi berdistribusi normal. Jika kita masih ragu akan hal itu, maka dapat diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yang kedua, dasar pengambilan keputusan uji multikolonialitas, toleransi, dan VIF. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolonialitas jika nilai toleransi lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Nah, kita lihat pada nilai toleransi di sini, di mana nilai toleransinya itu 1,000, sehingga nilai toleransi 1,000 lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya di sini kita lihat juga 1,000, sehingga nilai VIF 1,00 ini kurang dari 10,00, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonialitas. Selanjutnya kita masuk pada dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas scatter plots. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nilai 0 pada sumbu Y. Nah, kita lihat scatter plots di bawah ini. Nah, ini adalah scatter plots dari data yang kita ambil tadi yang ada di BPS. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Pada gambar scatter plots ini, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada scatter plot ini. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan
uji autokorelasi Durbin Watson. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Nah, kita lihat tabel di atas. Tabel Durbin Watson. Jika nilai DU dicari pada distribusi, nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K sama dengan 1. Nah, 1 itu kita ambil dari sini, dan N sama dengan 13. 13-nya kita ambil dari sini. Dengan signifikansi 5%. DU 1,3404 kurang dari Durbin Watson 0,958. Nah, ini adalah nilai dari Durbin Watson 0,958. Kurang dari 4 dikurang DU. Nah, 4 itu kita kurang dengan DU 1,3404 sehingga hasilnya 2,6596, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Nah, dengan demikian penjelasan materi asumsi klasik sudah terpenuhi, mulai dari normalitas, kemudian multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Semoga pemaparan materi ini dapat dipahami dengan baik, dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe. Thank you guys.